Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti sehat-sehat semua dong ya. Iya, tentunya kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, walaupun berada di rumah nih. Gimana sih kak supaya tidak bosan di rumah? Gimana nih caranya? Supaya nggak bosan. Kalau kakak sih memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mau kenalan dulu dong kak, kan teman-teman di rumah belum kenal nih siapa saya nih. Oh ya, silakan. Iya teman-teman semuanya yang ada di rumah nih, nama saya Tobi. Ya siapa? Iya Tobi. Tobi akan menemani Kak Vita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Hari Minggu 12 Juli 2020 ya, kita mau sekolah minggu online. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Kak Vita. Ya. Kita Nanti berdoa Kak ya. Tobi yang berdoa ya. Oke baik. Ya semuanya adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan buat kami semuanya dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Roh Kudus yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita mau memuji Tuhan karena di dalam pujian ada kekuatan. Kuasa, ada kekuatan. Kita bikin yel-yel dulu ya. Oh ya, boleh Kak. Nah, kalau Tobi bilang sukacita, Kak Vita bilang kekuatan. Kalau Tobi bilang kekuatan, Kak Vita bilang sukacita. Bisa adik-adik di rumah juga ikutin ya. Kalau Tobi bilang sukacita, adik-adik di rumah bilang kekuatan. Kalau Tobi bilang kekuatan, sukacita. Ya, oke. Kekuatan, Sukacita. sukacita, Kekuatan. kekuatan, Sukacita. sukacita, Kekuatan. yeay, kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Ya semuanya bangkit berdiri ya adik-adik di rumah. Kita pakai gerakan memuji Tuhan. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah
Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Iya, tentunya kita harus memuji kebesaran, kedahsyatan Allah kita, ya kan? Amin. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, Amin. senang sekali. Allah kita Wah. besar. Tapi Kak, kalau di TV saya lihat-lihat ada Batman yang bisa terbang, Superman yang bisa terbang, Hulk yang kuat, Spiderman yang bisa merayap tembok ke atas tuh. Mereka hebat-hebat loh Kak. Jangan salah, masih ada yo yang lebih hebat lagi. Siapa? Tuhan Yesus. Oh ya? Iya, kalau Batman kan nggak bisa melakukan mujizat, sembuhkan orang sakit. Kalau Spiderman nggak bisa bangkitkan orang yang sudah mati. Emang Kalau Tuhan Yesus bisa? bisa, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat loh. Tuhan pasti lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini. Wah, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bisa. Yang buta bisa melihat. Wah, yang lumpuh. Bisa melompat yang lumpuh. Wow. Bisa jalan kembali. Luar biasa Iya. ya. Kalau itu kita harus senantiasa bersyukur. Dan jangan lupa satu hal, bahwa jagoan kita hanya Yesus. Yesus. Sama-sama ya adik-adik ya, kita nyanyikan Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Yuk tangannya. Ya, adik-adik boleh sama mama papanya ya, atau kakaknya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus sahabatku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus sahabatku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus
jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpam, hompilah hompimpam, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpam, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpam, Yesus sahabatku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpam, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Iya, Yesus jagoan kita. Amin. Amin. Ya, tentunya kalau kita mau menjadi jagoan Tuhan Yesus, kita harus belajar firman Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya, Tuhan bisa memakai para muridnya untuk menyembuhkan orang. Tuhan bisa memakai Paulus, Petrus, yang lumpuh bisa berjalan, ya, yang mati bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus juga bisa pakai kita semuanya untuk menjadi berkat bagi teman-teman kita. Oleh karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan, ya kan? Ya, betul Kak. Di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Satu Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Satu dobi suci dah alam bibian. Karena kami adalah kawan sudah Allah. Nah, kamu adalah ladang Allah dan uang Allah. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi cerita firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih ya, sudah mengirimkan video atau ayat hafalan maupun kreativitas dari rumah melalui apa yang dilakukan di rumah buat frame foto atau yang lainnya. Terima kasih ya adik-adik, sangat kreatif semuanya. Puji Tuhan, Tuhan menghargai semua apa yang adik-adik sudah lakukan. Tuhan pasti senang. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang berjudul Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 20. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Adik-adik baca di rumah berulang-ulang supaya mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tahu tidak? Suatu hari Paulus dan Barnabas pergi ke sebuah kota yang bernama kota Listra.
kota Listra itu sangat jauh dari mana tempat mereka bepergian sebelumnya. Nah, lalu Paulus dan Barnabas ngapain coba di sana? Adik-adik, mereka itu melakukan pemberitaan firman Tuhan, memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di kota Listra. Mereka dengan semangat memberitakan Injil di daerah kota Listra tersebut. Nah, di situ adik-adik ada seorang mendengarkan Paulus. Orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Adik-adik tahu enggak? Dia lumpuh sejak lahir. Dia lumpuh sejak lahir, kasihan ya. Dia tidak bisa berjalan, dia akan susah melakukan aktivitasnya sehari-hari. Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu. Tentunya Paulus sudah melihat dong yang duduk, yang lumpuh, yang ada di dekat rumah bait Allah. Lalu kira-kira Paulus diam aja enggak sih? Enggak, dia kasihan, tapi dia peduli. Akhirnya Paulus berdoa, dalam hatinya pasti dia mendoakan orang tersebut. Orang tersebut yaitu orang yang lumpuh itu, dia juga kepingin disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Paulus waktu itu datang ke sana mendekatinya. Paulus bilang apa? Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu, lalu dia selalu berkata begini, berdirilah tegak di atas kakimu. Didengerin sama orang yang lumpuh itu. Pasti dalam hatinya, masa sih aku kan tidak bisa berdiri. Itu di dalam hati si orang lumpuh tadi. Tapi Paulus katakan, berdirilah tegak di atas kakimu. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Wah, sembuh dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, lalu kakinya melompat, dia melompat lebih tinggi dan melompat dan berjalan. Dia berjalan, hatinya sangat senang. Paulus juga senang. Wah, dia sangat senang sekali karena sejak lahir dia lumpuh, dia mendapatkan mujizat, pertolongan dari Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Wah, dia mengalami kesembuhan luar biasa. Yang orang lumpuh tadi kegirangan, dia melompat dan bersuka cita karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Orang-orang di sekitar mereka, orang banyak yang melihat heran. Mereka heran-heran melihat keadaan itu. Melihat kejadian itu karena si orang lumpuh tadi sembuh. Mereka heran, bukan hanya heran saja, tetapi mereka malah menyembah. Mereka berpikir bahwa itu adalah dewa. Mereka katakan, dewa-dewa telah turun menjadi manusia. Dewa-dewa telah turun menjadi manusia. Mari kita sujud menyembah kepadanya. Mereka dengan girang, dengan heran juga mereka menyembah kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Mereka menyembah, sujud menyembah. Mereka menyebut Barnabas itu dewa Zeus. Dan Paulus itu dewa-dewa Hermes. Nah, itu pengakuan mereka. Mereka sujud menyembah kepada Paulus yang mereka pikir itu adalah dewa yang turun kepada kehidupan mereka berdua. Nah, setelah itu tetapi
Paulus dan Barnabas berkata bahwa mereka manusia biasa, sama seperti orang lain. Mereka bilang begini, hai orang-orang atau semua yang ada di sini, kami adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Kami bukan dewa, kami bukan dewa, dewa Zeus atau Hermes. Kami bukan dewa, kami adalah manusia, sama seperti kalian, manusia biasa. Nah, terus mereka, Paulus juga berkata ke semua orang yang di Listra tadi, wow, kalian itu tidak boleh menyembah dewa dan harus percaya kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan pencipta kita. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa. Adik-adik tahu enggak? Ketika Paulus berkata seperti itu kepada orang-orang di Listra itu, tiba-tiba semua orang Listra itu menjadi marah. Tidak, kami harus menyembah kepada dewa kami, kepada dewa kami, pada Tuhan kami. Mereka marah, mereka geram. Oh, mereka sangat marah sekali, sampai tangannya itu pengen nonjok gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Adik-adik tahu enggak? Lalu orang-orang Listra itu menangkap Paulus dan melemparinya dengan batu. Mereka gebukinlah dan dilemparlah dengan batu, disiksa sama mereka. Pokoknya Paulus ini mereka harus musnahkan. Mereka harus tenggelamkan atau bagaimana caranya. Pokoknya tidak boleh ada di Listra itu lagi, di kota itu. Nah, dia sampai di pipinya itu sampai benjol-benjol, berdarah-berdarah. Mukanya itu enggak jelas, sudah enggak karuan. Semua bengkak sana sini. Mukanya itu enggak kayak orang manusia lagi. Serem, karena sudah dilukai, dilempar sama orang-orang Listra itu. Karena mereka enggak setuju apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena melarang menyembah kepada dewa. Setelah itu, karena mengira Paulus sudah mati, udah lemas nih Paulusnya, dikira udah mati. Orang Listra itu menyeretnya keluar dari kota Listra itu. Pokoknya mesti keluar Paulus dan pokoknya harus keluar dari daerah itu. Tidak, mereka akan lihat lagi di tempat itu. Mereka berusaha untuk mengusir atau menyembunyikan. Pokoknya keluar dari daerah situ. Mereka tidak suka Paulus ada di situ. Nah, adik-adik, kemudian teman-teman Paulus tahu enggak? Menolong Paulus. Ternyata Paulus masih hidup. Dia masih hidup. Orang-orang situ pikir udah mati. Jadi teman-temannya Paulus menolong Paulus. Ternyata Paulus masih hidup. Wah, masih hidup rupanya. Puji Tuhan. Dan teman-temannya ini kan melihat kalau dia masih dihidup. Selanjutnya, kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Nah, akhirnya walaupun terluka, Paulus tetap pergi memberitakan apa? Memberitakan Yesus adalah Tuhan. Biarpun sudah lecet-lecet mukanya, sudah jalannya juga enggak bagus, gemula gitu, sudah terseret-seret. Mungkin dia pingsan atau gimana, dia tetap semangat. Dia udah berdiri nih di papa sama temennya. Dia masih tetap semangat adik-adik. Paulus tetap pergi memberitakan Injil. Karena apa? Karena Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Itu memang harus diberitakan kepada semua orang. Wow, dia biarpun sakit, dia tetap melakukan itu. Dia tetap melakukan memberitakan Injil. Nah, kira-kira mereka itu sudah melakukan seperti itu, tapi mereka tetap
mengalami penderitaan, mengalami dilempari, ditolak, dihujat sama orang-orang yang ada di Listra itu, Paulus tetap semangat karena dia tahu bahwa pertolongan itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, ayat hafalannya pagi ini buat adik-adik balita, jangan lupa ayat hafalannya dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolongan ialah dari Tuhan. Pertolongan ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat yang kedua. Jangan lupa adik-adik balita ya. Yang pertama, Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan lupa itu buat Pratama ya. Ayat hafalan buat tunas remaja dan kelas media dan tunas remaja ini jangan lupa dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini buat kelas yang besar, madya dan tunas remaja. Jangan lupa minggu depan untuk mengirimkan video ayat hafalan ke kakak ya, ke Kak Prima, ke Kak Edi, dan ke kakak guru kakak yang lain. Aktivitas di rumah itu coba dilakukan, buatlah semenarik mungkin ya. Jangan lupa bikin kayak foto atau kreativitas yang lain, bikin bingkai foto dan kirimkan lagi ke kakak-kakak, bisa juga lewat video atau tulisan indah. Jangan lupa kirimkan ke kakak guru ya. Bikin semenarik mungkin, Tuhan menghargai apa yang kalian buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Sekarang kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kakak ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online. Oke? Kita mau berdoa lebih dahulu. Kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami diajari kalau kami Tuhan boleh meneladani di mana kami harus tahu bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah datangnya pertolongan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesuslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mohon Tuhan kepadamu supaya kami menjadi seorang anak sekolah minggu yang berani memberitakan Injil dimanapun kami berada, di kota di mana kami berada. Tuhan Yesus yang baik, urapilah setiap kami semuanya, adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Persiapan kami mau sekolah juga ya Tuhan, nanti di tanggal 13 kami akan kembali memasuki kegiatan sekolah kami, baik yang ada yang masih sekolah online dan juga ada juga yang sudah masuk kelas. Mari Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami semuanya. Persiapan kami mau sekolah, biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita ibadah online tanggal 19 Juli 2020 pukul 8. Ajak teman-temannya, bagikan linknya bagi teman-teman kita dimanapun berada. Terima kasih. Dah.